Yuk kita mulai. Halo semuanya, ketemu gue di sini. Udah kali ini gue mau ngebuat podcast kecil-kecilan dalam hitungan sebagai project juga, project dari dosen gue. Kali ini tuh gue mau ngebahas tentang agregat demand dan agregat supply dan juga beberapa hal lah yang berhubungan dengan itu. Dan kali ini tuh gue ditemanin sama rekan gue yaitu Pondra. Halo semua, gue Paundra. Gue kuliah jurusan jurnalis, tapi gue paham lah tipis-tipis tentang ya supply demand lah. Kalau setiap ketemu kita selalu ngobrolin, selesai ngobrolin materi, jadi kecantol lah ya dikit-dikit ya Pon ya. Yoi, sharing-sharing aja bro. Sharing-sharing, apalagi sharing-sharing itu, aduh. Itu di luar topik aja bro. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nih Pon, sebenarnya lu punya ini gak sih sedikit apa yang namanya kayak apa sedikit cakup apa wawasan ya gitu bahasanya, pengetahuan akan apa sih agregat demand ataupun agregat supply ini? Kalau tentang agregat demand dan supply sih, gue tipis-tipis tahu ya, tapi gue lebih ke supply-nya sih. Kalau demand tuh gue belum terlalu paham jelas sih. Kayak gitu aja sih. Kayak agregat supply tuh gue lebih tahu agregat supply lah daripada demandnya nih. Kalau sepam lo itu agregat supply itu kayak gimana emangnya? Yang gue tahu ya, yang gue tahu tuh dulu tuh kan gue IPS ya, gue belajar Ya. ekonomi. Jadi agregat supply itu kayak bisa dikenal juga kayak ini ya, apa output total. Itu kayak total penawaran barang dan jasa yang diproduksi. Jadi dalam suatu perekonomian tuh ada total penawarannya gitu loh. Iya, benar sih. Kalau jadi ini juga sepaham ya gue sih untuk agregat demand itu dan agregat supply ini ngomong udah cukup tepat nih. Intinya itu udah dapet tuh. Nah untuk agregat demand sendiri tuh kayak apa yang namanya lawan artinya lah dari itu. Dimana kalau agregat demandnya ini itu kayak keseluruhan kan, kalau supply itu penawaran, ini keseluruhan permintaan ataupun juga kayak barang, total barang yang diproduksi, baik itu baik itu barang ataupun jasa dalam perekonomian tertentu gitu kan. Oh, Nah ya, nah untuk ADHS ini pun setelah gua apa ya pelajarin, coba baca-baca, itu ternyata cukup berhubungan sama yang namanya Mas Pons itu pribadi, gue pribadi pun cukup berpikir kalau ini berhubungan sama yang namanya usaha gitu kan, usaha rumah tangga apalagi dimana ah, di apa ya, usaha rumah tangga pasti kita tahu kan, usaha yang berkecimpung di sekitar rumah tangga gitulah. iya. Ada lah gambaran usaha rumah Uh, tangga tuh. nah kalau menurut gue pribadi apa ya, kalau hal ini tuh cukup saling berhubungan, dimana misalkan contohnya lo punya usaha apa ya kayak gitu kan, usaha lele, pasti ada yang namanya agak demand dan supply, ya enggak sih? Yes, Kan yes, kayak yes. Gua ah, pastinya apa itu namanya, ada yang permintaannya baik itu dari orang-orang sekitar ataupun dari pedagang-pedagang restoran gitu. iya benar. Nah lo pun Gue sebagai gua, gua, gua pernah dikasih tahu tuh waktu SMA kan. Iya benar. Usaha rumah tangga juga berpengaruh. Ada hubungannya lah sama agregat supply dan demand nih. kayak gitu kan. Nah tapi menurut lo sendiri nih pun, apa Ya. menurut lo ini, apa ADAS ini emang memiliki hubungan terhadap itu tuh usaha rumah tangga ataupun sebaliknya gitu? Kalau gue pribadi sih pun mikir sih iya sih punya hubungan. Kalau lo sendiri gimana? Kalau dari sudut pandang gue ya tentang Hmm. usaha rumah tangga nih, ya hubungannya usaha rumah tangga sama agregat demand supply, kalau menurut gue ada hubungannya. Karena kan yang tadi lu definisiin kan supply Iya. demand, itu kan ada hubungannya juga sama perekonomian dari usaha rumah tangga. Masa iya sih kita bikin usaha tapi perekonomiannya nggak dikelola dengan baik secara optimal dan maksimal gitu loh. Yang Iya. dimana kan kalau mau maksimal sama optimal kan harus pakai yang namanya teori agregat supply dan demand gitu Ya, kan. pastinya ada yang namanya permintaan ataupun ya pasti kalau nggak ada permintaan juga buat apa gitu sih ya. Kerjanya Iya. kita jualan. Ibaratnya tuh kalau usaha tuh selalu ada namanya permintaan, Ya, penawaran, penawaran pasti harga. ada, supply dan demandnya Udah. selalu pasti ada gitu lah ya. Yes, itu dia. Apalagi ketika kita
sharing ya sharing. Oh, kayaknya Sharing-sharing. entah kenapa pengen belok ke situ mulu. Aduh, jangan dong. Itu So- ntar aja. Itu ntar aja. Soalnya habis kemarin yang kata senator Italia itu, aduh. Waduh. Tahu juga Oke, tuh. kita balik lagi ke pembahasan. Topik. Let's go. Topiknya berat sekali. Nah, kita balik lagi ke pembahasan. Nah, ngebahas tentang ini pun kemarin ada artikel yang gue baca nih, Ron. Itu artikel itu sebenarnya dari gara-gara gue ini juga sih, namanya apa? Dari ketika gue mencari untuk forum gitu. Untuk forum. Nah, artikel ini gue temuin kalau itu di situ dinyatakan bahwa si penulisnya mengatakan bahwa permasalahan ekonomi saat ini itu bukan yang bermasalahnya itu bukan pada agregat demand-nya, tetapi yang bermasalah itu agregat supply, di mana si penulisnya itu mengatakan kalau permintaan agregat demand ini atau permintaan ini itu tinggi banget, tetapi supply-nya itu benar-benar kurang gitu. Kalau menurut lo sendiri itu gimana tuh, Wan? Apakah setuju Kalau- sama pendapatan? Apa pendapat si penulis ini? Kalau menurut gua ya, suplainya yang kurang ya. Iya. Itu buat gue sih wajar ya. Kita realistis aja sih. Kayak sekarang kan ya COVID lah, segala macam wabah. Pandemi Dimana kan lah ya. pasti, iya, produksi dari setiap usaha orang kan pasti menurun kan, omset segala macam mulai Apalagi berkurang. juga dengan ini enggak sih apa namanya itu, karena kejadian corona ini menyebabkan kita kekurangan tenaga kerja gitu. Nah, itu dia kan banyak juga yang di PHK segala macamnya lah, ada yang meninggal. Ya, menurut gue setuju sih tentang itu suplainya menurun atau kurang. Terus gue setuju, bener juga sih, ada bener juga. Karena kan supply supply tenaga kerja ataupun supply bahan bakunya, ya enggak sih? Kayak contohnya kasus kemarin tuh sempat apa sih yang namanya supply masker, ya enggak sih? Yang kata Iya, Mas, eh, sempat langka kan, sempat melonjak drastis tuh harga. banyak apa sih namanya kalau bahasa Inggrisnya itu scalper ya, orang-orang yang Iya, kayak beli banyak terus dijual tinggi. suka nimbun tuh. Penimbun ya, benar bahasanya tuh. Memang sih ya, kalau pada saat ini tuh emang supply-nya sangat bermasalah. Tapi alhamdulillahnya sih terakhir kali saya sempat ketemu artikel kalau menyatakan negara kita itu udah mulai membaik ya sih ya. Perekonomiannya udah mulai naik lagi. Iya, yang gue sempat dengar tuh tahun 2021 kemarin perekonomian naik berapa persen gitu. Ya gue sih bersyukur sih. Kelihatan sih dari sekarang, ibaratnya kan sekarang orang udah masker udah mulai kurang gitu kan. Tapi Hand sanitizer udah nggak mulai diincer gitu kan segala macam. Tapi buat para pendengar podcast kita ya tetap oke ya, jaga jarak dalam tetap gunakan masker jika kalau emang berada di tempat yang cukup ramai gitu. Tidak ada salahnya kita untuk berjaga-jaga, ya enggak? Kira-kira nih kalau lo dapat modal, lo mau usaha apa sih? Kira-kira kalau dapat usaha ya usaha. Karena juga mungkin susah rumah tangga sini ya. Iya, ibaratnya ada orang nih nanamin modal. Enaknya apa sih buka usaha nih di pandemi ya, di pandemi sekarang ya. Yang paling strategis tuh apa sih? Kalau nih dari gue pribadi ya, dari gue dulu. Coba dari menurut gue ya, buka usaha baju. Karena menurut gue, iya, setiap orang butuh baju dong. Pastinya. Bener gak? Nah, nggak jadi kayak menurut gue itu sih ya. Ya. Jadi kan ibaratnya usaha ini nggak, kalau menurut gue ya, usaha ini nggak berpengaruh sama pandemi. Karena ya tetap aja orang beli baju mau lagi pandemi mau enggak, semua orang butuh baju. Kalau menurut gue, kalau menurut lu gimana ya? Itu cukup bagus, tapi kalau gue pribadi sih itu oke. Kalau emang baju itu diperlukan, tapi kalau gue pribadi mungkin lebih ke usaha-usaha rumah tangga yang berkecimpung di sekitar mungkin persediaan bahan baku gitu sih.
Mungkin tuh Oh, kayak lebih sembako gitu ya. model kayak sembako gitu. Karena kalau gue pikir itu sama kayak baju, itu merupakan pasti ya kebutuhan pokok kan, dan apalagi cukup tinggi. Ya Iya dengan sih. apalagi dengan teknologi saat ini gitu kan, kita bisa jual secara online pak. Mantap. Iya. Apa namanya? Industri 4.0. Industri 4.0 ya enggak? Udah keren banget itu Yoi. bahasanya. Industri Yoi. udah naik gitu. Nah pas ngomongin usaha rumah tangga ini kan juga pasti kan ada hubungannya dengan konsumsi gitu lah ya, yang kayak kita bahas barusan, Hmm, konsumsi rumah tangga, dan juga berhubungan dengan yang namanya pendapatan nasional ataupun PDB GDP gitu. iya. Nah, di artikel yang pernah gue baca nih Pon, itu dia nggak sebutin kalau konsumsi rumah tangga ataupun apa sih usaha rumah tangga itu menjadi penopang perekonomian negara kita ternyata. Apalagi terutama pada tahun 2020 kemarin itu kayak salah satu pilar lah yang ngangkat mempertahankan perekonomian negara kita. Nah, menurut lo ini Pon, apakah kalau konsumsi rumah tangga ini merupakan kunci penting bagi ekonomi di negara kita? Karena kalau menurut gue Kalau pribadi itu penting sih emang. Kalau menurut lo kalau gimana? menurut kalau menurut gua penting sih, karena kan itu apa ya, gini kayak sirkulasi perekonomian gitu, kayak ya pada biasanya orang produksi, didistribusi, konsumsi, terus balik lagi kan, produksi lagi, Hmm, distribusi, konsumsi lagi, selalu muter-muter itu kan, tiga hal itu doang kan. Jadi kalau menurut gua tentang em, apa ibaratnya konsumsi ini, ya, menurut gua penting. Apa ibaratnya iya, gua setuju, karena kan sebagai bentuk sirkulasi perekonomian kalau menurut gua emang. ya. Emang itu berarti memang jadi poin penting lah ya, soalnya kalau yang dari apalagi terutama nih Pon, tambahan dari seingat gue kalau nggak salah guru gue pernah mengatakan ke gue kalau negara kita sebenarnya bisa jadi negara maju, dan BTW kalau nggak salah negara kita jadi negara berkembang lagi kan ya, karena Iya. pandemi kemarin. Yup. Negara kita Sempat sempat diklaim negara maju, mundur lagi. tiba-tiba dibanting lagi, padahal baru naik. Sebenarnya Itu dia. eh, bisa jadi negara maju kalau sekitar 5, kalau nggak salah 5 sampai 8% apa ke populasi dari negara kita ini semuanya itu menjadi pengusaha, apalagi usaha rumah tangga atau apapun lah, itu bisa tuh jadi negara maju. Nah dari itu pun gue rasa pemerintah pastinya worth it ya nggak sih Pon, pasti mereka pemerintah ini kayak worth it lah kalau mereka untuk menginvestasikan dananya untuk meningkatkan, apalagi untuk sektor rumah tangga ini, sektor usaha rumah tangga ini supaya semakin meningkat gitu lah ya. Iya, benar juga sih. Memberi kesempatan ke orang lain lah buat buka usahanya sendiri gitu kan. Supaya lebih menjadi lebih meningkat gitu. Iya. Dan tak terasa saking asiknya kita berdiskusi membahas ini, gue rasa kita udah mencapai ke acara penghujung nih. Wah, apa nih penghujung ini yang di ujung-ujung kayak enak nih. Aduh, berhubung juga Fokus. Sorry. berhubung juga sudah mencapai acara penghujung, gue rasa kita tutup aja kali ya. Jadi sebenarnya gue pengen bilang terima kasih dulu kepada pendengar-pendengar yang udah mendengarkan podcast gue, dan juga kepada dosen saya. Sebenarnya terima kasih dan juga mohon maaf jika memang podcast kami memiliki podcast saya terkhususkan memiliki kekurangan. Sebenarnya kami mohon maaf dan terima kasih kepada ibu dosen ataupun teman-teman lain yang menonton. Saya Muhammad Wirawan, dan kepada rekan saya Gue Paundra. kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.